mau 10 tahun pun dia nggak bayar iuran, yang kita tagih hanya 24 bulan. Itulah keringanan yang bisa diberikan saat ini oleh pemerintah, bukan oleh BPJS Kesehatan ya. Kami kan BPJS Badan Penyelenggara hanya menyelenggarakan, ketentuan itu semuanya bisa ditetapkan oleh pemerintah, bukan kami menentukannya. Ini banyak yang kasusnya mantan suami juga nih Pak. Kalau mantan suami kabur, mantan suami. Iya. Nah itu gimana ya solusinya Pak? Solusinya itu memang cuma satu, pisah kakak. Okay. Karena peraturannya yang berlaku sekarang itu masih mewajibkan satu kakak. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang suaminya kabur atau yang sudah cerai, itu saran saya kalau cerai sih biasanya setahu saya udah langsung terpisah. Ya. Kalau yang kabur itu itulah ya. Ya mau nggak mau lah gimana caranya gitu ya Pak ya. Iya. Urus dulu lah kakaknya untuk dipisahkan gitu ya. Iya. Oke. Kalau ini ada juga nih pertanyaan, apa yang dimaksud dengan nonaktif karena premi Pak? Dari Rahaumi. Nah, nonaktif karena premi. Itu pasti menunggak ya Pak ya? Iya benar, dia nonaktif karena premi. Jadi kalau mengakses mobil JKN itu bahasanya bukan tertunggak, tapi statusnya itu akan nonaktif karena premi. Dalam artian ada kewajiban yang belum dibayar. Nonaktif karena premi, bukan tulisannya tidak membayar. Nah, jadi bahasanya di mobil JKN adalah nonaktif karena premi itu. Ya? Oke. Ini kita closing 2 menit lagi ya Pak ya? Iya. Di 16.45, cuma nih saya coba bacain dulu ya satu komentar lagi nih. Sama sih kasusnya nih Kak, aku mau bayarin ART ku tapi cuman istri sama anak-anaknya karena suaminya kabur. Waduh, Ibu Widya yang baik hati. Gimana Pak? Itu pasti mungkin ART-nya minta ini dulu ya. Dulu lah kakaknya. Ya, oke. Gitu ya, Bu Widya ya. Sebentar ya, ini apa nih Raum? Oh, nonaktif karena premi tadi Pak. Dia pas mau dibayar nggak bisa. Nah itu gimana ya Pak ya? Kayaknya mungkin udah lewat 14 hari kali ya. Iya, jadi nonaktif karena premi mungkin si ibu pengaktifan ya sudah VA kembali ya Pak ya. Kalau misalnya daftar BPJS kan itu aktif 14 hari. Ibu kalau misalnya daftar itu kan biasanya ada surat kecil tuh di bawahnya atau katakanlah ada email di sana itu kan maksimal bisa di tanggal berapa paling cepat dibayar dan ada paling lambat tanggal berapa mesti dibayar. Nah, kalau sudah melewati tanggal paling lambat dibayar untuk pembayaran pertama, maka dia akan di-close. Harus diaktifasi kembali. Kalau itu yang saat ibu mau bayar jadi nonaktif karena premi. Iya. Gitu ya Kak Raumi ya. Kayaknya VA-nya harus direaktivasi ulang ya. Kita cuma nggak perlu daftar ulang, cuma tapi diminta diaktifkan diaktifkan kembali karena data-datanya tetap sama. Ini satu lagi ya mungkin ya. Assalamualaikum Bu, saya dulu BPJS Mandiri, saya sekarang sudah keterima P3K. Saya punya tunggakan harus harus dibayar tunggakannya. Dengan apa tadi Pak? Dengan direhab ya Pak ya? Oke, gitu ya. Semoga terjawab ya. Tunggakan itu wajib dibayar ya teman-teman ya. Meskipun sudah beralih segmen. Ya, beralih segmen ibu bisa sampai dengan 24 bulan loh Bu. Ya, bisa dicicil dengan rehab gitu ya. Kak, kalau aku udah punya BPJS dari perusahaan terus resign, BPJS Mandirinya masih bisa digunakan kembali nggak? Nah, jadi gini, kalau yang dulu, katakanlah dia sebelum kerja di perusahaan, terdaftar sebagai mandiri dan tidak pembayaran lancar, tidak ada kewajiban yang tertunda. Otomatis kan saat dia bekerja di perusahaan, yang BPJS Mandirinya di-close tagihannya. Nah, jadi ditanggung oleh perusahaan. Nah, begitu si pekerja itu sudah tidak lagi kerja di perusahaan, sudah resign misalnya atau sudah berhenti, BPJS Mandirinya bisa aktif, tapi harus lapor kembali ke kantor BPJS atau bisa lewat Pandawa. Nah, lewat Pandawa minta aktivasi.
Tapi oke. selama waktu dulu dia sebagai peserta mandiri, kalau dia punya utang atau punya kewajiban yang harus dibayar dulu, maka dilunasin dulu baru bisa aktif. Tapi kalau saat sebelum pindah sebagai karyawan tidak punya kewajiban yang tertunda, tinggal bayar bulan bisa berjalan ya. iya tinggal lapor kembali, aktif mandirinya kembali. Oke. Ya baik, mungkin itu dulu ya karena waktunya juga kayaknya terbatas. Nanti komentar-komentar yang terkait iuran nanti saya coba bantu cek dan kita coba bantu jawab, fasilitasi kembali gitu. Nah, mungkin closing statement dari Pak Nafir nih sebelum saya tutup, Pak. Ya, closingnya pastikan iuran JKN tepat waktu untuk dibayar dan biar aman dan nyaman saat digunakan. Jika tidak punya uang dan punya kewajiban yang harus dibayar BPJS-nya, saran saya adalah gunakan fasilitas rehab. Oke. Rencana pembayaran bertahap gitu yang ya. bisa diakses lewat mobil JKN, nggak perlu datang kantor BPJS. Iya, serba easy ya. Iya, lewat dari HP. Genggaman aja. Ya, semoga nggak mati lampu. Iya. Oke. Nggak mati datanya. Oke, ya. Baik, gitu aja dulu Sobat JKN semuanya. Semoga beberapa komentar yang ditanya bisa membantu terjawab. Nah, bagi yang belum, ikutin live kami aja. Insya Allah seminggu sekali. Kalau nggak di hari Kamis, di hari Jumat gitu ya. Tungguin aja di jam 3 sampai dengan jam 5. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nafir. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.